Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai, ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan berdasar soal hot pada bab turunan. Langsung aja. Nomor 27 perhatikan. Saya bacakan soalnya. Berilah tanda centang dan boleh lebih dari satu jawaban yang benar dari pernyataan berikut. Pernyataan pertama, gradien dari kurva fx sama dengan sin x ditambah cos x yang melalui titik 0,1 adalah 1. Berarti kita suruh mencari gradiennya ya. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, jika kurva fx sama dengan tangen x mempunyai absis 45 derajat, maka gradiennya adalah 0,5. Sama ya, mencari gradien. Pernyataan yang ketiga, min 1 adalah kemiringan dari fungsi fx sama dengan cos kuadrat x yang dilalui titik 45 derajat, setengah. Berarti gradiennya juga diketahui. Ya, nah ini ya. Berarti kita punya 3 pernyataan. Langsung aja ke pembahasan. Sebelum ke pernyataan yang pertama, ingat, jika saya punya y sama dengan fx, maka gradien garis singgung simbolnya m adalah turunan pertama dari y aksen atau f aksen. Dengan x-nya kita ganti a. Yang mana a? Ya, titik yang dilalui oleh kurva tersebut, yaitu titik apa? A, B. Maka ini absisnya dimasukkan ke turunan pertamanya. Maka ketemulah apa? Gradien. Ingat ya, saya ulang lagi. Gradien garis singgung dari suatu kurva yaitu simbolnya M. M itu adalah apa? Turunan pertama dari apa? Fungsi, yaitu y aksen sama dengan atau f aksen karena fungsinya ini yang melalui titik A, B. Lah x ini kita ganti dengan x absis ini diganti A. Jelas ya? Nah, perhatikan pernyataan pertama. Fx sama dengan sin x ditambah cos x. Ingat, gradien adalah turunan pertama. Kita cari dulu turunan pertama dari fx. Apa turunan pertama dari fx? Yaitu turunannya sin apa? Cos x. Turunannya cos x min sin x. Jelas ya? Turunan pertama dari fx yaitu f aksen x sama dengan cos x dikurangi sin x. Ingat, titiknya apa ini? 0,1. Berarti apa absisnya atau x-nya? 0. Maka 0-nya kita masukkan pada turunan pertama, itu m sama dengan f aksen buka kurung 0 tutup kurung. Maka dimasukkan ke sini. X-nya kita ganti 0. Cos 0 dikurangi sin 0. Cos 0 berapa? 1. Sin 0 berapa? 0. Berarti 1 kurangi 0, 1. Gradiennya ketemu 1. Kita cek ke pernyataan pertama. Gradiennya melaluinya adalah 1. Oh ya benar. Kita centang di sini. Nah, ini centang ya. Kita centang di sini. Nah, karena apa? Betul, gitu ya. Pernyataan yang kedua, fx sama dengan tan x. Kita buktikan benar nggak gradiennya 0,5. Langsung aja ke soal nomor 2. Fx sama dengan tan x. Kita cari turunan pertama dulu. Apa turunan pertama dari tan x? Sek kuadrat x. Apa sek x? Sek x adalah cos x. Maka gradiennya atau m-nya sama dengan f aksen x sama dengan sek kuadrat x. M sama dengan f aksen
buka kurung 45 derajat, tutup kurung. Dari mana 45 ini? Lah ini 45 mempunyai absis 45 derajat. Kita masukkan ke turunan pertama. Sama dengan apa ini? Sek kuadrat X-nya diganti 45. Apa sek tadi? Seperkos. Karena sek kuadrat ya jadi 1 per kos kuadrat 45. Sama dengan 1 per berapa kos 45? Setengah akar 2. Berarti jadinya 1 per buka kurung setengah akar 2 tutup kurung pangkat 2. Setengah akar 2 pangkat 2 hasilnya setengah. Maka sama dengan 1 dibagi setengah. Berapa 1 dibagi setengah? Sama dengan 2. Kita cek di sini hasilnya harusnya 2. Di sini ketemu apa? Oh, ketemu 0,5. Karena tidak sama, berarti saya ketik ini, yaitu tidak centang. Berarti apa kesimpulannya? Pernyataannya salah. Pernyataan yang ketiga, langsung aja kita bahas. Perhatikan pernyataan yang ketiga. Fx sama dengan cos kuadrat X. Maka M-nya turunan pertama dari Fx, yaitu apa ketemunya? Min 2 sin X kali cos X. Ingat ya, cos kuadrat X, yaitu tursut, turfung, turfang. Jelas ya? Maka X-nya kita ganti berapa? 45 loh. Dari mana 45? Kita lihat di sini. Oh, dilalui titik 45 derajat, koma setengah. Jelas ya? Nah, di sini ya. Nah ini. X-nya kita masukkan. Min 2 dikali sin 45 dikali cos 45. Sama dengan di sini min 2 cos 45 setengah akar 2. Cos 45 sin 45 juga setengah akar 2. Maka hasilnya min 2 kali setengah akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan min 1. Kita cek di sini. Oh iya, min 1. Berarti jawabannya apa? Karena sama, kita centang. Nah, ini kita centang ya. Nah, seperti ini. Jelas ya? Kalau jelas nomor 27, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 28. Lah ini ada stimulus permainan sepak bola. Seperti pada bagian yang pertama ya. Lah ini, seorang pemain sepak bola menendang bola dengan kecepatan awal V0 dan sudut alfa sehingga membentuk parabola. Lintasan yang dilalui dirumuskan sebagai X sama dengan V0 pangkat 2 dikali sin 2 alfa dibagi G. G ini gravitasi, V0 kecepatan awal, alfa sudutnya. Langsung ke soal nomor 28. Nilai sudut alfa agar jarak mendatar paling jauh. Kita harus tahu paling jauh berarti apa? Maksimum. Berarti bukan minim atau bukan belok. Berarti cari maksimum. Apa maksimum itu? Kita cek turunan kedua kurang dari 0 atau lebih kecil kan 0. Ingat ya. Langsung aja ke pembahasan. Ini. Langsung ke pembahasan. Ingat. Y sama dengan Fx. Titik stasioner adalah turunan pertama fungsi X sama dengan 0. Di sini X-nya akan ketemu. Nah ini ya. Lah untuk mencari titik itu ada X, Y. Kalau X-nya ketemu sini, mencari nilai Y dengan mensubstitusikan X. Berarti X ini ke fungsi Y. Ini ya. Nah, mencari nilai Y dengan mensubstitusikan X ke fungsi Y sama dengan Fx. Maka titiknya ketemu. Buka kurung X, F, buka kurung X, tutup kurung, tutup kurung. Jelas ya? Nah, kalau ada titik, kita mau cari jenisnya.
mau maksimum, minimum, atau belok. Kalau maksimum, turunan kedua X kurang dari 0. Kalau minimum, turunan kedua X lebih besar dari 0. Kalau belok, turunan kedua sama dengan 0. Ini tadi apa kita lihat? Paling jauh. Berarti yang pas yaitu apa? Maksimum. Kita tulis lagi soalnya. X sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi gravitasi. Maka X aksen atau turunan pertama sama dengan, ingat waktu turunan ya, berarti V0 pangkat 2G ini K, A-nya adalah 2, maka V0 pangkat 2 bagi G dikali 2 cos 2 alfa. Sin menjadi apa? Cos. Paham ya? Turunan pertama daripada trigonometri sin 2 alfa. Apa syaratnya tadi? Stasioner. Turunan pertama sama dengan 0. Nah ini. Kita bagi dengan V0 kuadrat dibagi G habis 0 dibagi V0 kuadrat dibagi habis. Maka tinggal 2 cos 2 alfa sama dengan 0. Cos 2 alfa sama dengan 0. Cos berapa yang 0? 2 alfa sama dengan cos berapa ya? Cos 90. Maka 2 alfa sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Loh, kenapa kok ada 360 derajat? Karena periode daripada fungsi kosinus. Kita sederhanakan ya, kiri dibagi 2, kanan juga 2. 2 bagi 2 habis tinggal alfa. 90 bagi 2 45. 360 bagi 2 180. Maka alfa sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ingat, K-nya adalah bilangan bulat. Ingat batasnya apa di sini? Batasnya kita lihat. Nah ini ya. Karena dia terjauh pada tendang bola, yaitu batasnya antara 0 sampai 180. Kita masukkan, misal kita masukkan min 1. Min 1 kali 180. Min 180 ditambah 45. Min 135 tidak memenuhi. Kita masukkan K-nya 0. 0 kali 180, 0 tambah 45, alfanya 45. Memenuhi, dia terletak antara 0 sampai 180. Jelas ya? Alfa yang pertama. Ingat, persamaan cos. Kalau ini ketemu alfa atau ini ketemu B, makanya diganti apa? Min B. Ini ketemu apa? 90 derajat. Makanya saya tulis apa? Min 90 derajat. Maka jadilah 2 alfa sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 habis tinggal alfa. Min 90 derajat bagi 2 min 45. 360 dibagi 2 180. Maka alfanya sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat, K-nya bilangan bulat dan batasnya. Saya masukkan K sama dengan 1. 1 kali 180 ditambah min 45 sama dengan berapa? Alfa sama dengan 135, yaitu 180 dikurangi 45. Kita punya dua sudut, 45 sama 135. Mana yang maksimum? Kenapa maksimum? Karena di sini diminta apa? Jarak yang paling jauh. Kita cek. Apa syarat maksimum? Turunan kedua kurang dari 0. Kita cari turunan kedua. Ini kan turunan pertama. Kita cari turunan kedua ya. Ini turunan pertama, turunan kedua. Sama ya. A-nya 2. Berarti K-nya V02. Ini G, ini turunan fungsi asli. Kita masuk turunan kedua. Nah ini.
Ya, ini fungsi pertama, turunan keduanya yang ini. Nah, ini satu sini supaya nyambung ya. Nah, di sini. Nah, ini turunan pertama, ini fungsinya, ini turunan pertama, kita cari turunan kedua. Tinggal 2 kali depannya ini. Kalau cos turunannya apa? Cos turunannya kita lihat di sini. Cos. Turunannya cos, kita naik ke atas. Turunan cos. Ya. Turunan cos yaitu min sin ya, langsung aja sini ya. Nah, ini berarti turunannya cos menjadi apa? Nah, min. Ya, turunannya menjadi min. Turunannya menjadi min. Nah, ini. Ini ya, turunan cos menjadi kasih min, cos menjadi apa? Sin. Cos menjadi sin. Cos menjadi sin. Nah, maka ini. Soal lagi ya, ini fungsinya turunan pertamanya ini, turunan kedua jadi 2-nya ke depan, cos kita kasih min, cosnya berubah jadi sin. Maka tinggal min 2 kali 2, min 4, V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Kita cek sekarang. Ya, karena kita tadi punya 2 sudut alfa 45 sama 135, kita cek dulu yang 45. Kita masukkan ke turunan kedua. Nah, ini sin 2, alfanya ganti 45. Jadi sama dengan min 4. V0 pangkat 2 dibagi G, 2 kali 45 sin 90. Sin 90 berapa? 1. 1 kali min 4 V0 kuadrat per G sama dengan min 4 V0 pangkat 2 per G. Kita lihat V0 kuadrat apapun pangkat 2 positif. G ini gravitasi, selalu positif. Positif kali negatif, negatif. Maka turunan keduanya kurang dari 0. Maka untuk alfa 45 nilainya akan maksimum. Jelas ya? Kita cek lagi yang di sini satunya. Karena kita minta yang maksimum, berarti cukup di sini aja. 45. Kita cek berarti 45 dan enggak di sini ya. 45 pada jawabannya. Oh, ada yang ini berarti jawabannya. Ya, jawaban yang ini saya kasih warna merah. Nah, itu jawabannya. Lah, supaya nggak penasaran, yang 135 gimana, Pak? Kita cek aja, alfanya kita masukkan ke turunan kedua. Lah, ini berarti min 4 kali V0 kuadrat dibagi G sin 2 buka kurung 135 derajat tutup kurung sama dengan min 4 V0 kuadrat per G 2 kali 135 270. Sin 270 berapa? Min 1. Min kali min sama dengan hasilnya plus, yaitu sama dengan 4
V0 kuadrat dibagi G. Ingat, G gravitasi selalu positif. V0 pangkat 2 selalu positif. Berarti positif kali positif, hasilnya positif. Maka turunan keduanya lebih besar 0. Karena lebih besar 0, untuk alfa 135, pasti jawabannya minimum. Jelas ya? Berarti yang maksimum adalah alfa 45 derajat. Jelas? Mantap ya. Saya lanjut ke soal berikutnya nih. Maka jarak terjauh 45. Soal nomor 29. Saya bacakan. Apakah ada titik belok dari fungsi f(x) sama dengan sin 2x plus 1 dengan interval x lebih besar sama dengan 0, x kurang dari 180. Jelaskan solusi kalian dengan cara. Langsung ke pembahasan. Ingat, turunan pertama x sama dengan 0. Di sini x-nya akan ketemu. Jelas ya? Kita cek sekarang. Kita cari turunan pertama. Turunan sin 2x berapa? 2 cos 2x. Turunan 1 berapa? 0. Sama dengan kemarin ya. Ini k-nya 1, ini a-nya 2, berarti 1 kali 2. 2. Sin jadi apa? Cos. Buka lagi bedah soal hot ya pada trigonometri. Nanti saya taruh di playlistnya ya. Maka f aksen E ketemu sama dengan 2 cos 2x. Ingat, turunan pertama sama dengan 0. Maka 2 cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0. Sama. Cos berapa yang 0? Oh, 90 derajat. Maka 2x1 sama dengan 90 derajat ditambah K 360 derajat. Kenapa ada 360 derajat? Ini periode dari fungsi cos. Kita sederhanakan ya. Yang kiri bagi 2 karena juga dibagi 2. 2 bagi 2 habis, tinggal x1. 90 bagi 2 45 derajat. 360 derajat bagi 2 180. Maka x1 nya sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan K sama dengan 0. 0 kali 180, 0. 0 tambah 45. Ketemulah x1 nya 45 derajat. Memenuhi di sini. Nah, kalian K-nya masukkan. Nanti ketemu x1. Kita cek di sini. Kalau memenuhi berarti jawabannya. Ya, jelas ya. Untuk yang kedua, x2 sama dengan ini. Cos 2x sama dengan 0. Kita ikuti sini aja. Kalau ini ketemu 90, kita ganti min 90. Misal ini ketemu 100, ya kita ganti min 100. Lanjut ya. Maka sini tinggal kita ganti 2x2 sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kiri dibagi 2 karena dibagi 2. 2 bagi 2 tinggal x2. Min 90 derajat bagi 2 min 45 derajat. 360 derajat bagi 2 180 derajat. Maka x2 nya sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita masukkan ke bilangan bulat. Di sini untuk mempercepat, sambil K sama dengan 1. Kalian bisa coba-coba min 1, min 2, 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Saya masukkan 1. 1 kali 180 derajat 180 derajat ditambah min 45. Berarti 180 kurangi 45 135. Kita cek di sini. Oh, memenuhi antara 0 sampai 180. Berarti ada dua jawaban, 45 sama 135. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita cek di sini. Nah, kita cek mau mencari apa di sini. Titik belok. Apa cara titik belok? Yaitu turunan kedua sama dengan 0. Kita cari turunan kedua. Seret, kita cari. Ini ingat ya rumusnya tadi di sini.
Kita cari turunan kedua. Jika saya punya fungsi Y sama dengan K cos AX tambah B, maka turunan pertamanya apa? Kita lihat koefisien X, kita kasihkan apa? A kali K, depannya kita kasih apa? Min, cos menjadi sin, buka kurung AX tambah B, tutup kurung. Maka turunan pertamanya sama dengan min A kali K, sin buka kurung AX ditambah B, tutup kurung. Ini titik belok ya. Maka turunan pertamanya ketemu apa? 2 cos 2x yang ini tadi. Kita turunkan kedua sama. Berarti di sini K-nya ini ketemu 2, A-nya ketemu 2. Dikasih apa? Min. 2 kali 2 apa? Min 4. Cos berubah jadi apa? Sin. Maka turunan keduanya sama dengan min 4 sin 2x. Jelas ya? Nah, kita cek 45 derajat sama 35. Kita masukkan dulu yang 45 ke turunan kedua. X-nya kita ganti 45. Sama dengan min 4 kali sin 2 kali 45 derajat. Sama dengan min 4 sin 2 kali 45. 90. Sin 90 berapa? 1. 1 kali min 4. Min 4. Maka turunan kedua sama dengan min 4. Karena min 4 apa ini? Kurang dari 0. Berarti F atau turunan kedua untuk X45 kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 apa sifatnya? Maksimum. Jelas ya? Maksimum. Kita masukkan yang satunya lagi, yaitu apa? X135 pada turunan kedua sama dengan min 4 kali sin 2 kali 135 sama dengan min 4 kali sin 2 kali 135 270. Berapa sin 270? Min 1. Min 1 kali min 4 sama dengan 4. Kita cek di sini 4 itu lebih besar dari 0. Maka turunan kedua untuk X135 lebih besar 0, maka fungsinya minimum. Dari 2 ini ada nggak yang sama dengan 0? Karena nggak ada yang sama dengan 0, maka fungsi fx sama dengan sin 2x plus 1 tidak punya titik belok. Karena sudutnya yang diketahui berapa? 45 itu maksimum, 135 itu minimum. Maka fungsi ini tidak punya titik belok. Jelas ya? Pelajari terus berulang-ulang. Ikuti terus channel Matematika Sen Dwi Purnama JMS DP. Ikuti terus, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Saya akhiri dulu. Cuy.